Om Swastiastu, selamat pagi anak-anakku yang sangat Bapak banggakan, terutama kalian yang kelas 8. Mari kita awali pembelajaran pada kesempatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa sebelum belajar, mulai. Om Purwejato, Brahmano, Brahmacari, Dharma, Wasana, Stapa, Sodatistat, Tasmajatam, Brahmanam Brahma, Yestam, Dewasya, Sarwe, Amertana, Sakama. Om Santi, 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 Om. Baik anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat atas perlindungan Sang Yang Widi Wasa. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran yang minggu lalu, yaitu masih seputar tentang alam semesta dan unsur-unsur pembentuknya. Ya, dan ini adalah materi pamungkas di bab Pancamahabhuta ini. Minggu-minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur Pancamahabhuta, terus Tritamana, terus teori-teori tentang penciptaan. Nah, ini kita lebih mengkhusus yaitu proses penciptaan alam semesta. Nah, materi ini tidak ada di buku paket, maka Bapak sarankan simak baik-baik materi ini, kalau perlu dicatat, diingat-ingat, sehingga nanti pas ada penilaian, anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Kita awali dari alam dulu, kita flashback. Nah, alam itu ada alam besar dan juga alam kecil ya. Alam besar itu sebutannya buana agung atau makrokosmos, atau disebut dengan alam semesta, alam besar ya. Sedangkan alam kecil itu disebut dengan buana alit atau mikrokosmos atau makhluk hidup. Nah, selanjutnya alam besar ini proses penciptaannya adalah disebut dengan buana agung, dulu tidak ada, kemudian diciptakan atau disebut sresti, dan mencapai umur tertentu akan rusak, lalu kiamat atau pralaya dalam agama Hindu sebutannya. Kemudian semesta menjadi kosong lagi dan akan diciptakan lagi. Begitu seterusnya dinamakan siklus penciptaan alam semesta. Jadi seperti roda berputar. Jadi alam dulu tidak ada, kemudian diciptakan oleh Tuhan melalui proses evolusi yang sangat lama. Kemudian terciptalah alam semesta beserta isinya, termasuk dunia beserta manusia, makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian mencapai umur tertentu, alam ini kemudian rusak melalui proses evolusi yang pelan-pelan ya, dan kemudian nanti akan kiamat, entah kapan nanti waktunya ya. Nah, dunia akan hancur lagi, setelah hancur kemudian kosong lagi. Setelah kosong lagi, jeda mungkin, dan kemudian Tuhan akan menciptakan kembali dari awal. Nah, itu siklus penciptaan alam semesta. Nah, ini alam besar, ini siklusnya ya. Dulu kosong, tidak ada apa-apa, kemudian Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya. Penciptaan ini disebut namanya proses sresti. Nah, dari awal penciptaan sampai nanti dihancurkan, lamanya berjuta-juta tahun ya. Nah, dari awal dunia diciptakan, tercipta makhluk hidup, sampai nanti punah, sampai nanti kiamat, itu dinamakan siang hari Brahman. Siang hari bagi Tuhan itu, atau Brahma Diwa. Kalau kita kan manusia, makhluk hidup, siang hari itu lamanya 12 jam. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam, itu siang harinya kita, lamanya 12 jam. Nah, kalau Tuhan, lamanya siangnya itu adalah ketika awal dunia ini diciptakan sampai nanti dihancurkan. Itu baru siang hari. Lamanya minta ampun ya bagi Tuhan ya. Tapi bagi kita satu hari itu 24 jam. Itu setelah dunia ini hancur disebut dengan proses pralaya atau kiamat. Atau dunia ini atau semesta ini menjadi kosong lagi, tidak ada apa-apa, hampa, yang ada hanya Tuhan beserta kekuasaannya ya. Disebut dengan Brahmanakta, malam hari Brahman. Nah, itu terus muter. Nah, ini siang hari Brahman, Brahma Diwa, ditambah dengan malam hari Brahman atau Brahmanakta, itu adalah satu kalpa atau satu harinya Tuhan atau satu hari Brahman.
lamanya diperkirakan sekitar 432 juta tahun. Ya, satu harinya Tuhan itu 432 juta tahun kita manusia, makhluk hidup, makhluk bumi ini. Jadi awal mula diciptakan sampai nanti kiamat itu siang hari. Dari kiamat kosong itu tidak ada apa-apa. Tuhan mungkin istirahat ya, istilahnya, guyonannya ya, Tuhan istirahat, tidak ada penciptaan. Itu malam hari Brahman, dan kemudian nanti diciptakan lagi. Lamanya itu satu kalpa, 432 juta tahun. Nah, proses penciptaan alam semesta. Nah, Tuhan Brahman dalam istilahnya, dalam Weda disebut Brahman. Kalau di Indonesia kita panggil sebutannya Sang Hyang Widi, menciptakan alam semesta secara evolusi, secara bertahap. Sesuai yang Pak Bagus jelaskan minggu-minggu lalu ya, dari unsur yang sangat halus kemudian berevolusi menjadi padat berkumpul-kumpul menjadi besar dan kemudian meledak menurut teori Big Bang itu ya. Itu proses evolusi yang sangat lama. Dari kekuatannya tercipta purusa. Nah, purusa ini unsur rohani atau kejiwaan. Dan juga ada prakerti atau pradana, unsur jasmani atau kebendaan. Jadi Tuhan menciptakan energinya, tercipta unsur rohani dan jasmani, yaitu purusa dan prakerti. Kemudian muncul panca tanmatra. Panca tanmatra ini adalah 5 unsur yang sangat halus, nanti kita akan jelaskan. Dari panca tanmatra kemudian muncul panca mahabhuta, berevolusi menjadi panca mahabhuta. Panca mahabhuta berevolusi menjadi alam semesta, tata surya, planet-planet, bintang-bintang, benda angkasa lainnya yang seperti kita ketahui sekarang. Proses ini disebut dengan Sresti atau Brahma Diwa, siang hari Tuhan atau siang hari Brahman yang Bapak sudah jelaskan tadi. Nah, ini bagannya. Ini Buana Agung, alam semesta. Nah, pertama, Brahman, Tuhan dengan kekuatannya menciptakan purusa dan juga prakerti. Purusa itu unsur kejiwaan, sedangkan prakerti itu unsur kebendaan. Nah, ini belum berwujud apa-apa. Kemudian dari kekuatan purusa dan prakerti ini terciptalah panca tanmatra, berevolusi menjadi panca tanmatra, 5 unsur yang sangat halus. Kemudian 5 unsur yang sangat halus ini berevolusi menjadi unsur yang nyata atau disebut panca mahabhuta. Ini kemudian berevolusi menjadi alam semesta. Nah, ini bagan proses penciptaan alam semesta, yaitu Buana Agung. Nah, diingat-ingat anak-anak, ini bagannya ya, istilah-istilahnya kalau perlu dicatat dalam buku catatan. Anak-anak juga bisa searching di internet atau Google tentang bagan proses penciptaan alam semesta ini. Mungkin bagan yang kalian temui berbeda-beda, tetapi intinya sama ya. Brahman, purusa, prakerti, panca tanmatra, panca mahabhuta, kemudian ke alam semesta. Ini Buana Agung. Nah, bagaimana kalau makhluk hidup? Nah, Buana Alit sama. Brahman, Tuhan dengan kekuatannya menciptakan purusa, unsur kejiwaan atau rohani atau plus minus. Kemudian unsur purusa dan prakerti ini bersatu, kemudian terciptalah cita, alam pikir. Nah, alam pikir ini terdiri budi, mana, ahamkara, triguna, dan dasendriya. Budi itu nurani, mana itu logika atau pikiran, ahamkara itu ego, triguna itu 3 sifat, satpam, rajas, dan tamas. Masih ingat kan pembelajaran yang lalu tentang 3 sifat? Nah, di SD juga pernah disinggung, di kelas 1 ada kayaknya ya, triguna. Terus dasendriya, 10 indriya. Ada indera penglihatan, penciuman, perabaan, perasa, ada indera pada tangan, kaki, perut, dan lain sebagainya. 10 jumlahnya indriyanya ini. Dari pikiran ini kemudian berkembang ya, panca tanmatra, 5 unsur yang sangat halus. Nanti kita akan bahas. Kemudian panca mahabhuta, dan terciptalah makhluk hidup atau manusia. Ini siklus penciptaan makhluk hidup.
Yang tadi sebelumnya siklus penciptaan alam semesta, ini siklus penciptaan makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Nah, tadi kan Pancatanmatra berevolusi menjadi Pancamahabhuta. Ini siklusnya. Jadi Pancatanmatra itu adalah 5 unsur yang sangat halus, yang terdiri dari sabda, sparsa, rupa, rasa, dan ganda. Sabda itu unsur suara, sari-sari suara, belum berbentuk apa-apa. Nah, sari-sari suara ini kemudian berevolusi menjadi akasa atau eter atau unsur ruang dalam makhluk hidup. Dalam Buana Agung, unsur ruang misalkan ada goa, terus ada alam semesta ini ya. Kemarin kalian sudah mencari contoh-contohnya ya. Nah, kalau di Buana Alit atau makhluk hidup ada rongga paru-paru, rongga hidung, ya, saluran pencernaan dan lain sebagainya. Jarak antar organ. Nah, ini. Nah, Pancatanmatra yang kedua adalah Sparsatanmatra, itu unsur sentuhan. Unsur sentuhan ini berevolusi menjadi bayu atau udara. Nah, kalau dalam Buana Agung misalkan angin, atmosfer ya, oksigen. Nah, kalau dalam Buana Alit dalam tubuh kita oksigen, CO2, gas. Yang ketiga rupa tanmatra, itu unsur cahaya. Ini berevolusi menjadi teja atau api. Rasa tanmatra, unsur rasa kecapan, ini menjadi air. Ganda tanmatra, unsur bau, ini menjadi tanah. Ini adalah siklus Pancatanmatra berevolusi menjadi Pancamahabhuta. Pancatanmatra itu belum berbentuk, tidak bisa dirasakan, tidak ada barangnya, tidak ada wujudnya. Kemudian berevolusi menjadi Pancamahabhuta, ini sudah ada fisiknya, sudah ada bentuknya, sudah ada barangnya, sudah nyata. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa proses penciptaan itu dari unsur yang sangat halus kemudian menjadi unsur yang sangat nyata. Seperti itu. Nah, ada penciptaan, tentunya ada pralaya atau kiamat ya. Semua agama juga mempercayainya. Nah, bagaimana proses kiamat menurut agama Hindu? Nah, ini. Pada waktu kiamat atau mahapralaya, lenyaplah keempat unsur benda, dunia dan langit. 7 lapisan dunia lenyap bersama dewatanya. Oleh karena api pemusnah rudra. Alam semesta, matahari, bulan, bintang semuanya hilang musnah. Sunyi senyap tatkala itu kosong alam semesta. Hanya Tuhan sebagai Sadasiwa. Yang ada yang bersifat tidak dapat dibayangkan. Yang luput dari skala niskala, berwujud gaib. Beliau disebut Tuhan seru sekalian alam. Berkehendaklah beliau mengadakan ciptaan. Maka timbullah 4 unsur alam semesta itu demikian jadinya. Nah, jadi proses pralaya kiamat itu sebenarnya pelan-pelan. Ya, dimulai dari sekarang ini. Nah, dunia sudah mulai panas, terus musibah ada di mana-mana, bencana alam. Nah, hutan mulai digunduli semuanya. Pelan-pelan dunia ini sakit. Nah, lama-lama akan hancur juga seperti yang di film-film itu ya. Nanti pemanasan global, air mulai langka. Nah, nanti makhluk hidup punah, perlahan-lahan punah. Nanti manusia punah, kemudian alam semesta ini akan lenyap atau hancur atau disebut dengan mahapralaya. Ketika dunia ini hancur, semesta hancur, tidak ada siapa-siapa lagi, kosong. Yang hanya ada Tuhan yang tidak dapat dibayangkan. Nah, ini proses penghancuran itu disebut dengan pralaya atau malam hari Brahman tadi, Brahmanakta sebutannya ya. Proses ini disebut pralaya Brahmanakta atau malam hari Tuhan. Nah, ini tadi siklusnya ya. Refresh lagi, siang hari Brahman ditambah malam hari Brahman maka 1 kalpa. Begitu seterusnya. Diciptakan, nanti hancur, dilebur, nanti diciptakan lagi, berkembang lagi, nanti proses perusakan lagi, begitu seterusnya.
Nah, materi ini sudah selesai, maka PJJ berikutnya anak-anak bisa melaksanakan penilaian harian. Soalnya uraian jumlahnya 10 ya anak-anak. Oke, berarti materi ini sudah selesai. Kita akhiri pertemuan ini dengan Parama Santi bersama. Om Santi 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 Om.